Untuk mengejar Dewi, aku memutuskan untuk membelokkan teman sekamarku yang juga saingan. Seorang netizen di Zihu memberiku saran. Setiap hari cium dia, buat dia bengkok. Aku percaya dan melakukannya. Kukira hari ini aku akan dibangunkan dengan ciuman lagi. Orang di depanku membuka mata, tangannya di pinggangku semakin erat. Cium aja, jangan banyak gerak. Aku lalu mencium wajahnya sekali lagi. Langsung loncat dari tempat tidur. Dua teman sekamar lainnya sudah biasa. Mereka bercanda, panas begini. Kalian berdua masih tidur satu ranjang? Aku sedang sikat gigi elektrik berdengung di mulut. Mulutku penuh busa, bicaraku cadel, aku sendiri takut tidur. Beberapa minggu lalu, kami berempat nonton film hantu di asrama, bikin aku takut tidur sendirian selama beberapa waktu. Guji lalu menawarkan aku tidur bersamanya. Sudah beberapa minggu begini. Sebenarnya aku sudah tidak takut lagi. Tapi karena sudah terbiasa, aku malas balik ke ranjangku sendiri, apalagi Guji juga tidak mengusirku. Jadi aku tetap di sini, mulai menjalankan rencana membelokkan pria straight. Di atas ranjang, Lin Yijing yang baru bangun menguap. Wajahnya menyeringai nakal, dia mulai menggodaku, kayaknya kamu memang mau mengincar Guji. Aku sewot, minggir, gue straight. Aku sengaja menekankan kata, straight. Lebih lurus dari besi beton. Gue kan punya cewek yang disukai. Aku merasakan tatapan panas dari belakang. Tanpa sadar menoleh. Guji di ranjang baru selesai berpakaian, sekarang sedang menatapku. Aku merasa ada sedikit senyum di sudut matanya. Senyum itu lenyap seketika, cepat sampai aku ragu apakah salah lihat. Ponsel di samping tempat tidur Guji berbunyi lagi. Dia mengambilnya dan mulai membalas pesan. Aku melirik diam-diam. Pasti Jiang Yihuan lagi. Jiang Yihuan adalah mahasiswi baru di fakultas kami. Karena cantik dan berpenampilan menonjol, begitu masuk dia langsung dikejar banyak orang, termasuk aku dan Guji. Setiap kali melihat Jiang Yihuan dan Guji bersama, hatiku terasa tidak enak tanpa alasan. Aku saja susah minta nomor WA-nya. Kenapa dia bisa dapat? Iya, aku akui penampilan Guji memang sedikit lebih baik dariku. Cuma lebih tinggi. Lebih kekar, tapi aku lebih putih, lebih muda darinya. Suatu hari nanti pasti ku belokkan Guji. Dengan begitu, satu lawan berat di jalanku mengejar Dewi akan lenyap. Guji membereskan diri, siap keluar. Kukira dia mungkin mau menemui Jiang Yihuan, karena dia pakai tas ransel lagi. Setiap pakai tas ransel, dia pergi ke Jiang Yihuan. Dengan alasan hanya belajar, tidak boleh dia berhasil. Sebelum dia keluar, aku memanggilnya, Guji, makan bareng yuk. Ucapanku tidak dipikir. Asal-asalan cari alasan, setelah terucap aku merasa bodoh sendiri. Sekarang baru jam 10, mana ada yang mau makan? Mana ada yang mau? Sekarang Guji berbalik. Matanya yang dalam menatapku. Jarinya mengait ringan, menurunkan tas dari bahu. Oke, sekarang. Aku menjawab dengan nekat. Aku sudah siap merangkai alasan baru, tapi dari seberang muncul jawaban. Baik, aku sedikit tertegun. Agak terkejut, dia ternyata setuju. Aku mengikuti di belakang Guji, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada tubuhnya. Tak heran badannya begitu bagus. Bahu lebar, pinggang ramping, otot tipis. Sekarang pakai baju kelihatan kurus. Seluruhnya tampak tegap dan bergaya. Kalau aku cewek, pasti suka tipe begini. Pikiranku masih melayang. Detik berikutnya aku langsung menabrak dada Guji. Wah, ototnya keras banget. Gak kerasa waktu tidur bareng. Aku mengusap dahi yang sakit, bergumam kesal. Kenapa berhenti di sini? Orang di depanku menarikku, tangan satunya meremas rambutku. Suara berat dan magnetis terdengar dari atas. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, wajahku tanpa sebab terasa panas. Oh, di kantin, aku duduk di depan Guji, merencanakan skema membelokkan pria straight. Sengaja kuambilkan lauk untuknya. Semua lauk di piringku kuberi padanya, lalu kulurkan sumpit untuk mengambil iga kecap di piringnya. Guji melihat gerakanku. Dia mengambil sumpit, langsung menjepit 4 atau 5 potong, dan menaruhnya di piringku. Ada kemajuan nih. Rencana membelokkan mulai berkembang. Kesempatan langka, harus kulanjutkan saat panas. Kulurkan sumpit lagi untuk mengambil tomatnya. Biar, ujung sumpitku dijepit Guji. Pakai sumpitnya, lagi pula ada air liur kami di situ. Pelit banget sih, tomat aja nggak dikasih. Aku menatap sumpit tanpa bersuara, gerakanku terhenti. Guji menatapku. Matanya sedikit menggoda. Jijik sama aku, ya? Nada bicara Guji agak tidak enak. Aku nggak boleh mikir gitu. Baru ada sedikit kemajuan, aku langsung menarik sumpitku. Lanjut makan. Guji menarik sumpitnya, lalu mengetuk kepalaku. Perutmu lagi nggak enak beberapa hari ini, jangan makan tomat. Kamu tahu perutku lagi nggak enak? Iga kecapnya enak banget. Tanpa mengangkat kepala, aku terus menyantap nasi. Pikirku, kenapa tadi tidak melihat hidangan ini? Kamu mengerang tidak enak badan saat tidur. Terakhir kali tengah malam, aku bangun untuk menyeduhkan obat untukmu. Setelah dia berkata begitu, aku jadi ingat. Beberapa hari lalu, aku terbangun di tengah malam karena sakit perut. Guji yang bangun dan menyeduhkan obat untukku. Aku gemetar kesakitan, dan Guji yang menyuapiku minum obat. Aku tidak sengaja tersedak, membuat obat tumpah di dada. Tak lama, bajuku menjadi lengket dan basah.
Baju di dadaku tampak tembus pandang, piyama yang menempel di kulit sangat mencolok. Memalukan. Aku ingin membersihkannya sendiri, tapi aku terlalu pusing karena sakit, tidak punya tenaga. Akhirnya Guji yang membersihkan tubuhku dan mengganti pakaianku. Malamnya, aku naik ke tempat tidur Guji seperti biasa. Baru saja hendak berbaring, memintanya memijat bahuku, Guji tiba-tiba berkata, "Lepaskan bajumu." Aku terkejut. Apa ini cepat sekali jadi bengkok? Apa aku harus senang atau khawatir sekarang? Guji tampak tak berdaya dan menjelaskan. "Bajumu tidak nyaman dipeluk. Piyamaku sangat lembut, oke?" Aku duduk bersila tanpa bergerak, menatapnya dengan bingung. Kalau tidak dilepas, jangan naik ke tempat tidurku. Melihatku tak bergeming, nada bicara Guji mengandung sedikit ketegasan yang tak bisa dibantah. "Guji sialan," dia mengancamku. "Apa kau pikir ancaman berpengaruh padaku? Baiklah, cukup berpengaruh." Aku patuh melepas bajuku. Mungkin karena cuaca terlalu panas, aku selalu tidur tanpa baju. AC asrama yang rusak ini entah kapan bisa diperbaiki. Begitu aku melepas baju, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Dia baru saja mandi. Tubuhnya penuh aroma sabun mandi. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghirup dalam-dalam. "Guji, tubuhmu wangi sekali." Kulit kami saling bersentuhan. Aku bisa merasakan dengan jelas hembusan napas hangat di belakang telingaku, serta lekuk otot perutnya. Napas Guji mengenai leherku, terasa geli. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggeser ke samping. Ingin menghindari perasaan yang membuatku cemas ini. Belum bergeser beberapa sentimeter, aku ditariknya kembali. Suara Guji agak berat. "Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, aku pukul kau." Sambil berkata, seolah takut aku tidak percaya, dia menjulurkan tangan dan mencubit daging pinggangku. Meskipun tidak sakit, aku terkejut dengan cubitan mendadak itu dan mengeluarkan erangan tertahan. Aku segera menutup mulutku, takut membangunkan teman sekamar yang tidur. Aku tidak berani bergerak. Takut Guji benar-benar memukulku. Tubuhnya penuh otot, satu pukulan saja pasti aku pingsan. Dalam pelukannya, aku merasa nyaliku sangat kecil. Begitu saja diancam olehnya, jantungku berdetak sangat cepat. Xiao Chen benar, hari ini memang panas. Tengah malam, antara sadar dan mimpi, 77 samar-samar aku merasakan Guji bangun untuk ke toilet. Posisi di sampingku langsung kosong. 78 aku berguling, ingin meraih sisa kehangatan, tapi hanya menyentuh kekosongan. 79 kenapa dia begitu lama ke toilet? Rasa kantuk perlahan datang, tanpa sadar, 80 aku tertidur. Samar-samar merasa Guji kembali. 81 setelah kembali, tubuhnya dingin dan lembab, sepertinya ada sedikit bekas air. 82 karena ingin lebih sejuk, aku merapat padanya. Bukankah ini AC berwujud manusia? Tapi AC itu segera berubah jadi tungku api. 83 sudahlah, tidur saja begini. Aku tidak akan mati kepanasan. 84 tapi pasti mati karena ngantuk. Keesokan harinya saat aku bangun, Guji sudah tidak di sampingku. 85 aku meraba spray, tidak ada sedikit pun kehangatan yang tersisa. Tapi aroma Guji masih ada. Samar-samar kurasakan Guji bangun untuk ke toilet, tempat di sampingku tiba-tiba menjadi kosong. Aku berguling, ingin menangkap sisa kehangatan itu, tetapi hanya meraih kehampaan. Dia pergi ke toilet kenapa lama sekali. Rasa kantuk mulai menyerang, tanpa sadar. Aku tertidur. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa Guji sudah kembali. Setelah dia kembali, tubuhnya dingin dan tampak sedikit basah. Aku mendekat untuk menyejukkan diri. Bukankah ini AC berbentuk manusia? Tapi AC itu segera berubah menjadi tungku. Sudahlah, tidur saja seperti ini. Aku tidak akan mati kepanasan. Tapi aku akan mati karena ngantuk. Keesokan harinya saat aku bangun, Guji sudah tidak ada di sisiku. Aku meraba spray, sudah tidak ada kehangatan sama sekali. Tapi aroma Guji masih tersisa. Sabun mandi apa yang dia pakai? Kenapa baunya sangat mirip? Aku bertanya pada Xiao Chen. Dia bangun sepagi ini untuk apa? Xiao Chen entah kenapa lari ke tempat tidur Lin Yijing. Dia sejak pagi sudah pergi mencari Jiang Yihuan. Jiang Yihuan lagi. Sial, begitu lengah dia sudah kabur. Ciuman pagi ini belum dilakukan. Netizen Zihu bilang harus cium setiap hari, tapi melewatkan satu hari mungkin tidak apa-apa. Aku mengirim pesan di WeChat ke Guji, bertanya di mana dia. Tak lama kemudian, layar ponselku menampilkan balasannya. Di perpustakaan belajar. Belajar apaan? Belajar sambil lihat handphone, jelas-jelas pergi kencan diam-diam. Dari seberang datang lagi satu pesan. Ingat sarapan, kalau tidak nanti perutmu sakit. Aku malas pedulikan dia. Aku juga ikut belajar. Guji malah bilang di samping tidak ada tempat. Meski tidak ada tempat, aku tetap duduk. Aku ambil buku seenaknya, langsung menuju perpustakaan, setelah menemukan Guji. Duduk tidak jauh darinya, membuka buku dan pura-pura belajar, matanya tanpa sadar selalu melirik ke arah Guji. Kenapa mereka berdua merapat begitu dekat? Jiang Yihuan masih tertawa. Apa yang lucu sekali? Keduanya tidak pergi-pergi, aku sudah tidak tahan lagi, langsung tidur di meja. Saat Guji membangunkanku, perpustakaan hampir kosong. Mana Jiang Yihuan? Aku duduk tegak, melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melihat bayangan Jiang Yihuan. Guji memutar kepalaku yang gelisah, daguku dicubitnya, kekuatannya pas. Membuatku hanya bisa menatapnya dengan kepala tegak. Jari-jarinya dengan gelisah mengusap bibirku, terasa gatal,
dan hatiku pun bergetar. Kamu begitu suka melihatnya? Dengan perasaan bersalah aku mengalihkan pandangan, tidak berani menatapnya. Tidak ada. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menambahkan WeChat-nya? Guji tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya bertanya padaku. Kamu tertarik padanya? Suaranya berat dan dingin. Mereka bertengkar, aku cepat-cepat menyangkal, mengatakan aku hanya penasaran. Aku masih dalam proses membengkokkan Guji, tidak bisa biarkan dia tahu aku suka Jiang Yihuan. Aku lalu bertanya padanya. Jika aku dan Jiang Yihuan mengajakmu bersamaan, kamu pilih siapa? Guji tidak langsung menjawab. Aku malah melihat ekspresi canggung di wajahnya, dingin dan penuh nafsu. Tidak beres, ternyata dia masih lurus. Apakah dia masih suka Jiang Yihuan? Apa aku seburuk itu? Sudah lama menggoda tapi tidak bisa menariknya. Apa pinggangku tidak cukup ramping? Atau ciumanku tidak cukup banyak? Aku pura-pura marah. Berbalik dan pergi, Guji menarik tanganku. Jangan marah. Pilih kamu, aku pilih kamu. Dengan membelakangi dia aku mencebik, berusaha menahan senyum yang hampir muncul di wajahku. Aku berhenti melangkah, lalu cepat mengikutinya. Malamnya begitu naik ke tempat tidur, aku dengan patuh melepas pakaian. Setelah lampu asrama dimatikan, kegelapan seketika menyelimuti seluruh ruangan. Aku berbalik, menghadap Guji, mataku belum terbiasa dengan kegelapan mendadak, di depan mata gelap gulita. Kedua tanganku mengusap wajah Guji, jari-jariku bergerak perlahan dari rahangnya ke atas, ujung jari menyentuh kulit Guji yang panas. Suhu itu seolah mengalir dari ujung jariku hingga ke hatiku. Aku mendekatkan diriku, mengecup pipinya, tidak boleh terlewat. Kata netizen Zihu. Setiap hari cium berarti setiap hari cium. Guji tanpa sedikit terkejut dengan tindakanku. Dia tiba-tiba mendorongku erat ke dalam pelukannya, napasnya menyembur di telingaku, berbisik, malam juga, tambahan. Pagi harinya aku merasakan sentuhan lembab di dahi. Nanti malam juga, apa dia sedang merajuk? Aku menampar tangannya, wajahku mulai memanas. Tidak setuju tidur, aku akan terus mencium. Guji sama sekali tidak berniat berhenti. Ciumannya terus turun, jatuh di dahiku, jatuh di alis dan mataku. Seperti anak anjing, aku menghindari ciumannya, bibirku. Namun tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang lembut. Sial, pikiranku kosong seketika. Seperti listrik statis aku cepat mundur. Gerakan terlalu cepat, kepalaku terbentur pagar, mengeluarkan suara eraman. Aku setuju saja. Aku menyerah, kembali masuk ke dalam pelukan Guji, membelakanginya. Aku merasa ada yang tidak beres, mengeluarkan ponsel ingin mencari sesuatu. Teringat Guji di belakang. Aku berbalik, untuk berjaga-jaga kalau dia melihat layar ponselku. Mata sudah terbiasa dengan kegelapan. Cahaya dari koridor masuk melalui kaca, jatuh di wajah Guji. Seperti terselubung lapisan cahaya tipis yang samar. Bulu mata Guji agak panjang, meskipun bermata satu. Matanya juga tidak terlalu kecil, pangkal hidungnya cukup tinggi, dan mulut ini. Melihat bibirnya, aku tanpa sadar teringat kejadian tadi, telingaku langsung mulai panas. Hati terasa geli. Ini sepertinya pertama kalinya aku tidur berhadap-hadapan dengannya, sebelumnya dia selalu sengaja memelukku dari belakang. Tapi setiap pagi aku bangun menghadap dia, meringkuk di pelukannya. Apa tidurku sebegitu tidak tenang? Aku menatap wajah Guji ini, ternyata ada sedikit ketampanan. Mata cerah, alis rata. Wajah dingin, membuatku haus. Sial, apa yang kupikirkan? Aku membuka Zihu dan mencari banyak, terlalu banyak, tidak habis dibaca. Akhirnya aku sendiri memposting pertanyaan. Bagaimana cara mengetahui apakah aku gay? Setelah menunggu sebentar, seseorang menjawab pertanyaanku. Aku agak takut membukanya. Hati agak gelisah. Bagaimana jika, setelah berjuang dengan hatiku sendiri, aku memberanikan diri membuka jawaban 5 menit yang lalu. Saat kamu bertanya pertanyaan ini, 99% kamu sudah bengkok. Aku segera mematikan ponsel, menoleh melihat Guji sekilas. Untung tidak, aku tidur dengan perasaan gelisah, omong kosong, sama sekali tidak bisa tidur. Sialan, nyamuk juga menggangguku. Keesokan harinya aku bangun dengan 2 lingkaran hitam besar di bawah mata. Mungkin Xiao Chen melihat lingkaran hitamku. Xiao Qi, kamu tidak apa-apa? Sepanjang malam pikiranku dipenuhi wajah Guji. Dan kalimat 99% sudah bengkok, seperti mantra yang terus berputar di pikiranku. Hujan deras di malam hari, bahkan nyamuk juga menggangguku, menggigit seluruh tubuhku hingga penuh bekas merah. Aku menundukkan kepalaku berat. Menghela napas, tidak baik sama sekali. Lin Yijing juga mendekat. Kedepannya harus perhatikan kesehatan. Memang kedepannya lebih baik tidur lebih awal, begadang merusak kesehatan. Aku mengusap wajah, tahu. Kira-kira hari ini kerja paruh waktu di luar kampus. Itu pekerjaan les dadakan. Yang tidak kuduga, setelah pulang malam, dia malah membawakanku headphone yang aku sebut secara asal waktu itu. Wah, headphone ini agak mahal, aku sendiri tidak tega membelinya. Lin Yijin langsung mendekat, matanya penuh kekaguman. Wow, kamu benar-benar baik banget sama Guji. Iri, Xiao Chen ikut-ikutan. Cemburu. Malam harinya di tempat tidur, aku sengaja memberi Guji hadiah istimewa. Hari ini kedua pipinya memar, dan aku yang menciumnya. Dia bahkan tidak berani menatapku, kedua telinganya panas membara. Sekarang dia sedikit lebih bengkok karenaku, kan? Akhir pekan,
Xiao Chen dan Lin Yijing seperti biasa pergi bermain. Hanya aku dan Guji yang tersisa di asrama. Perutku mulai terasa nyeri lagi. Aku malas-malasan di tempat tidurnya Guji, tidak bangun. Perutku berdenyut-denyut sakit. Dengan lemas aku memanggil, Guji, tidak ada jawaban. Baru kuingat dia sudah selesai mandi dan pergi beli sarapan. Sial, sakit banget. Dari sekian banyak rasa sakit yang pernah kualami, sakit perut adalah yang terparah. Aku membuka Zihu dan mencari, bagaimana cara memijat perut untuk meredakan sakit perut? Dulu kalau sakit perut, Guji selalu memijat perutku. Aku baru bisa tidur nyenyak, tapi setiap kali aku terlalu fokus tidur, aku tidak pernah memperhatikan teknik Guji. Aku pijat sendiri asal-asalan, sama sekali tidak mempan. Belum sempat mencari. Aku malah melihat pertanyaan yang dulu kukirim ada jawaban baru. Posting foto selfie di Moments. Nonton drama BL dan komik BL. Temanku itu gay. Kami cewek suka main sama dia. Menurut pengamatanku, dibandingkan basket atau sepak bola, gay lebih suka badminton. Tenis juga oke. Bagus, tidak satu pun cocok denganku. Aku masih lurus, tapi sekarang aku tidak peduli lurus atau tidak, karena aku mau mati kesakitan. Pintu asrama terbuka. Guji masuk, bangun, minum bubur, makan terus seperti ini. Perutmu bakal sakit lagi. Aku dengar dia meletakkan bubur di meja, suara plastik berdesir. Udah mulai sakit. Guji, seduhin obat buat aku. Nadaku sedikit merajuk. Ada apa? Pasti karena sakit perut. Dia tetap menarikku bangun untuk makan bubur. Katanya kalau belum makan tidak boleh minum obat. Aku duduk di kursi, menatap bubur di depanku, dari toko favoritku. Masih panas, mengukus. Aku makan beberapa sendok asal. Selera makanku benar-benar hilang. Lalu sebuah tangan menempel di perutku, menyelinap masuk ke dalam bajuku. Mulai memijat pelan-pelan dengan gerakan memutar. Guji memijat perutku. Enak sekali. Memang harus teknik dia. Guji sering main basket, ujung jarinya ada kapalan tipis. Bikin perutku kesemutan. Aku merasa ada yang tidak beres di bawah sana, langsung kutarik tangannya keluar. Sudah, gak sakit lagi. Rasa sakit tidak akan hilang. Hanya berpindah tempat. Guji tidak banyak bicara, tapi dia menyeduhkan obat untukku. Saat aku menerima gelas dari tangannya, ujung jari kami bersentuhan, seperti tersengat listrik. Aku cepat-cepat mengambil gelas itu, membalikkan badan, dan menenggak obatnya dalam satu tegukan. Minggu malam. Guji pergi kerja paruh waktu dan belum pulang. Xiao Chen dan Lin Yijing kali ini pulang minggu malam, lebih awal dari biasanya. Aku sedikit kaget, menatap mereka. Belum sempat bicara, Lin Yijing langsung bertanya begitu masuk, Guji nggak ada? Akhirnya kalian juga. Ucapannya belum selesai, sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah dengan cepat terlihat. Dia memalingkan muka. Aku heran, apa? Xiao Chen berdeham beberapa kali. Gak apa-apa. Gimana perkembangan kalian berdua? Perkembangan apa? Mereka berdua ini ngomongin apa sih? Iya, kamu dan Guji. Sampai tahap mana kalian? Xiao Chen dan Lin Yijing saling pandang. Ekspresi wajah mereka tidak serius, tersenyum sinis melihatku. Akhirnya aku paham. Aku kan bukan gay. Masa iya ada perkembangan apa sama dia? Terus kalau kamu gak suka dia, kenapa kamu tidur sama dia setiap hari? Ya itu demi. Aku melihat kebingungan dan rasa penasaran di wajah mereka. Nekat, aku putuskan untuk mengaku. Demi membengkokkan dia, biar aku bisa ngejar Jiang Yihuan. Benar juga, setelah diucapkan, hatiku terasa lebih lega. Suasana hening. Apa sebaiknya aku tidak bilang? Dua orang di depanku terkejut setengah mati. Tiba-tiba aku merasa bersalah, sepertinya aku ini brengsek. Aku ingat saat melihat jawaban yang bilang, cium dia setiap hari biar bengkok. Hatiku ragu. Tapi kemudian aku melihat Xiao Chen mencium Lin Yijing. Mereka bilang, sahabat sejati memang seperti ini. Hatiku tergugah. Hubunganku dan Guji sama baiknya dengan mereka berdua. Jadi seharusnya tidak masalah kalau aku mencium dia, kan? Saat pikiranku kalut, pintu yang setengah tertutup terbuka tertiup angin. Guji berdiri di balik pintu. Wajahnya tanpa ekspresi, sedingin es. Sial. Aku seperti melihat hantu. Otakku langsung berdengung, kosong melompong. Kapan Guji pulang? Berapa banyak yang dia dengar? Suasana asrama malam itu sangat berat. Aku tidak berani tidur di tempat tidur Guji. Dia juga tidak bicara padaku. Aku berbaring di tempat tidurku yang sudah lama tidak kutempati. Gelisah. Tidak bisa tidur sama sekali. Dalam gelap, pikiranku kusut seperti benang kusut. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatiku. Aku akui, saat melihat ekspresi Guji di balik pintu, hatiku menyesal. Tapi yang aku sesali adalah, apakah aku tidak boleh membohongi Guji? Atau aku berpikir semalaman dan tidak mendapatkan jawaban. Keesokan harinya tidak ada yang mengantarkan sarapan untukku, tidak ada yang pergi ke kelas bersamaku, tidak ada yang makan bersamaku. Malam hari di kantin, aku melihat Jiang Yihuan dan Guji duduk bersama. Jiang Yihuan duduk di seberang Guji. Entah apa yang mereka bicarakan, Guji mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk kecil. Aku hanya melihat sekilas, lalu segera menundukkan kepala dan mulai makan dengan lahap. Masakan hari ini sepertinya sangat tidak enak, setiap suapan terasa seperti mengunyah lilin, dan jelas posisi ini dulu milikku. Setelah makan,
Aku tidak berani kembali ke asrama. Langsung pergi ke perpustakaan. Aku takut kembali ke asrama dan harus sendirian dengan Guji lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tapi kenapa Guji juga datang? Di perpustakaan masih bersama Jiang Yihuan. Hubungan mereka sangat baik. Aku sedikit iri. Selama beberapa jam di perpustakaan, aku tidak belajar sepatah kata pun. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak belajar. Kembali ke asrama untuk mandi. Bersiap tidur. Air dari shower aku atur sangat deras. Suara air gemericik. Seolah ingin menutupi semua suara di dalam hatiku. Aku berdiri di bawah air. Tubuhku terbungkus oleh air. Aku tetap tidak bisa menahan diri. Air mataku jatuh sendiri. Tetes demi tetes menyatu dengan air. Seperti aku tidak pernah menangis. Hanya air yang jatuh. Aku tidak tahu mengapa air mataku jatuh. Tidak tahu apa yang aku sedihkan. Setelah mandi, aku langsung merangkak ke tempat tidurku sendiri yang terasa asing. Bau asing juga asing. Selimut tidak ada bau Guji. Perutku mulai sakit lagi. Secara refleks aku ingin memanggil Guji. Kata-kata sudah di mulut tapi langsung kubibirkan. Guji belum kembali. Aku menahan sakit, mencari di laci kotak obat penghilang rasa sakit yang dulu dia siapkan untukku. Kotak obatnya masih baru. Karena dia bilang, terlalu sering makan obat penghilang rasa sakit tidak baik untuk tubuh, harus dikurangi. Kalau perut sakit, minum jamu, tapi aku tetap mematahkan satu butir, dan menelannya dengan air dingin. Berbaring di tempat tidur, aku merasakan sakit di perut perlahan mereda. Makan sendirian, kuliah sendirian, berjalan sendirian. Tidur sendirian, ternyata sangat tidak biasa. Keesokan paginya, saat Xiao Chen dan Lin Yijing kembali, suara pintu terbuka membangunkanku, bukan karena suaranya keras. Tapi tidur sendirian, benar-benar tidak bisa tidur nyenyak, begitu ada suara langsung terbangun. Aku melirik tempat tidur Guji, tidak ada orang, tapi selimutnya sudah tidak rapi. Kapan dia pulang tadi malam? Kapan dia bangun? Kenapa tidak ada suara sama sekali? Xiao Qi, ada kabar baik dan kabar buruk, kamu mau dengar yang mana? Aku asal menjawab, kabar buruk saja. Kabar buruknya, Jiang Yihuan pacaran. Hatiku bergetar, langsung muncul satu pikiran di benak. Apa dengan Guji? Ternyata mereka memang bersama. Aku berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja. Kalau kabar baiknya, Guji benar-benar berhasil kamu bengkokkan. Pagi ini ada orang yang menyatakan cinta padanya di bawah asrama. Kamu, Jiang Yihuan pacaran dengan siapa? Xiao Chen sengaja cemberut. Kenapa kamu tidak peduli sama Guji? Yang kamu pikirkan cuma Dewi, pacarannya dengan ketua jurusan tetangga. Ternyata bukan Guji, aku lega, ragu-ragu sebentar. Aku menggigit bibir, dengan hati-hati bertanya, kalau pagi tadi, Guji menerima pengakuan orang lain atau tidak. Kata-kata selanjutnya tidak bisa aku ucapkan. Pagi tadi, seorang gadis memberinya surat cinta. Bilang suka padanya, Guji bilang. Xiao Chen membersihkan tenggorokan. Meniru nada suara Guji yang datar. Maaf. Adik kelas, aku suka laki-laki. Kamu tidak tahu betapa terkejutnya orang-orang di sekitar saat itu. Sekarang di forum sekolah semua orang membahas ini. Aku membuka forum sekolah, ternyata memang semua membahas. Di antaranya banyak yang berteriak-teriak, aku akan merebutnya cepat atau lambat, why ternyata dia gay. Aku dulu ingin mendekatinya, mengira dia lurus, jadi tidak berani bergerak. Sekarang akhirnya bisa bergerak bebas, semua berkat ketua jurusan tetangga, itu aku. Aku membaca semua komentar, bahkan saat Xiao Chen bicara padaku aku tidak dengar. Xiao Qi, kamu mikirin apa? Serius banget, aku mematikan ponsel, terus terang. Mikirin cara menggoda Guji. Lin Yijing baru saja menyesap susu. Mendengar ucapanku langsung menyemburkannya, Xiao Chen di samping sibuk menepuk punggungnya. Wenqi. Akhirnya kamu sadar, semangat, malam ini aku dan Ajin akan keluar. Kata Xiao Chen sambil memeluk pinggang Lin Yijing, yang terakhir mendesis dan segera mendorongnya. Waktu menunggu terasa sangat lama, aku sudah berbaring di tempat tidur Guji cukup lama, kenapa Guji belum kembali juga? Aku membuka halaman chat WeChat dengannya, ragu-ragu apakah akan mengirim sesuatu, jari-jariku terus menekan papan tik. Lalu terus-menerus menekan tombol hapus, menulis satu kalimat demi satu kalimat lalu menghapusnya. Saat hendak keluar dari layar chat, tiba-tiba tanpa aba-aba dia mengirim pesan. Ada apa? Jantungku melompat kencang. Aku buru-buru membalas, tidak apa-apa. Kembali ragu-ragu sejenak. Kapan kamu pulang? Mereka berdua tidak ada di malam hari, aku tidak berani sendirian di kamar. Berkata takut itu bohong, ingin bertemu dia itu nyata. Segera setelah itu, suasana antara aku dan Guji kembali normal. Segera, yang dikatakan Guji ternyata benar-benar segera. Beberapa menit kemudian dia sudah kembali ke kamar. Begitu pintu terbuka. Aku sedang berbaring di tempat tidurnya, dan kami saling bertatapan. Udara kembali hening. Untuk mencairkan kecanggungan, aku menunjuk ke kamar mandi dan berkata, cepat mandi. Sial, kalimat itu malah terasa canggung. Tak lama kemudian terdengar suara air dari kamar mandi. Saat Guji keluar, tubuh bagian bawahnya hanya dililit handuk mandi abu-abu. Otot perutnya tampak samar-samar. Dia berdiri di samping tempat tidur sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Setiap gerakan membuat garis otot tubuhnya semakin jelas. Aku merasa kalau terus melihat, hidungku akan mimisan. Suhu telingaku pun cepat naik. Setelah dia mengeringkan rambutnya, aku memberanikan diri memanggilnya. Ada apa? Perutmu sakit lagi?
Aku menggelengkan kepala, bibirku terkatup, nadanya penuh kehati-hatian. Guji, aku ingin tidur denganmu. Dia tidak berkata apa-apa, mematikan lampu, naik ke tempat tidur, dan berbaring di sampingku. Seperti biasa, dia menarikku ke dalam pelukannya. Aroma sabun mandi yang familiar. Aku menarik napas dalam-dalam, berbalik, mendekat ke telinganya. Guji, bukan tidur seperti ini. Aku masih ingin terus menggoda dia. Detik berikutnya mulutku sudah dibekap. Di kamar asrama yang sunyi. Perlahan mulai terdengar suara-suara yang membuat wajah merah padam dan tidak senonoh. Aku ingin bicara. Tapi hanya bisa mengeluarkan beberapa isakan. Dada naik turun semakin keras. Ciumannya seakan menyedot udaraku. Sampai aku benar-benar kehabisan napas, barulah dia melepaskan. Tangan yang menekan erat belakang kepalaku. Satu ciuman selesai, setetes air liur masih menggantung di bibirku, diusap perlahan oleh ujung jari Guji. Aku meminta maaf padanya. Maaf, aku? Dia tidak menjawab, hanya tangannya yang besar menekan kepalaku ke dalam pelukannya. Otot dada Guji terbentuk dengan baik. Aku iseng melakukan gerakan kecil, dan dia hanya berkata, bodoh. Aku mendongak, mengecup lembut bibirnya. Biarpun aku bodoh, kamu tetap berhasil kubengkokkan. Lebih bengkok dari obat nyamuk. Aku mendengar tawa dalam kegelapan. Bodoh, akulah yang membengkokkanmu. Tangan Guji mulai bergerak tidak tenang, menyusuri tulang punggungku ke bawah. Dia tiba-tiba berkata, kalau tidak, menurutmu siapa netizen yang memberimu saran? Mendengar itu, otakku mati sesaat. Sial. Jadi dia sudah melihat pertanyaan yang kuposting? Dengan panik aku meraih ponsel untuk menghapusnya. Detik berikutnya ponselku direbut. Tidak perlu dihapus, aku sudah selesai membaca. Suaranya membawa sedikit tawa. Jadi ternyata kamu sudah lama ingin mengincarku. Balasan Guji hanyalah sebuah ciuman yang lebih panas. Aku meninjunya. Lalu kenapa kamu dekat-dekat dengan Jiang Yihuan? Sengaja. Beberapa kata sederhana itu membuatku semakin marah. Aku menendangnya, tapi di tempat tidur hanya ada 2 orang. Ruang gerak terbatas. Tendanganku meleset, nyaris menghancurkan telurnya Guji. Untungnya dia sudah menangkap pergelangan kakiku lebih dulu. Sambil mendorong kakiku ke atas kakinya, lengannya mengunciku, membuat posisiku cukup memalukan. Hembusan napas hangat di dekat telingaku. Tidak mau kebahagiaan? Pergi. Suka Jiang Yihuan? Cari dia saja. Jangan cari aku. Dengan cahaya redup dari lorong. Aku melihat jelas wajahnya. Dia malah masih tersenyum. Kamu masih tertawa? Aku malu dan kesal. Meronta-ronta ingin bangun, tidak mau tidur bersamanya lagi. Bodoh, dia itu bibiku. Aku terpana. Hari ini baru tahu kalau Jiang Yihuan adalah bibi Guji. Mereka setiap hari bersama. Karena mata kuliah spesialisasi bibinya gagal, dan dia diminta mengajar gantian. Sepertinya aku benar-benar bodoh. Demi gengsi, aku pura-pura marah, mendorongnya lalu turun dari tempat tidur. Berlari ke kamar mandi, ingin mandi air dingin. Guji mengetuk pintu dari luar. Aki, buka pintu, aku akan pergi. Bye. Pintu kamar mandi terbuka. Sial, tidak terkunci. Sial, pintunya tidak bisa dijaga. Cerita Zheng Wen dan Guji aku suka teman sekamarku Wenqi. Sudah sejak SMA. Demi dia, aku menjiplak pilihan jurusannya, lalu mengajukan pindah kamar. Akhirnya aku tinggal seatap dengannya. Aku berusaha mendekat, membuat hubungan kami semakin erat. Tapi aku menyadari dia pria lurus, dan dia menyukai bibiku. Untuk menghentikan niatnya mengejar Jiang Yihuan. Aku transfer 1000 WeChat ke bibi, jangan berikan ke Wenqi. Bibiku tidak ragu. Kami langsung mencapai kesepakatan, tapi Guji belum menyerah. Agar dia tidak menemui Jiang Yihuan sendirian. Setiap hari aku memberi les pada adik perempuanku. Sekarang Guji pasti tidak punya cara lagi, tapi ada masalah. Zihu. Dia sepertinya lupa kalau dia pernah memberitahuku akun Zihunya. Bagaimana cara membelokkan teman sekamar yang lurus? Aku sudah bisa menebak rencananya. Dia mengira aku adalah saingannya dalam urusan cinta. Aku menulis sebuah jawaban, dan netizen juga sangat mendukung. Membuat jawabanku menjadi yang paling banyak disukai. Cium dia setiap hari, pasti bengkok. Dia percaya dan mulai melakukannya beberapa hari kemudian. Setiap kali dalam hati aku berpikir, Guji, kamu benar-benar bodoh. Bukan kamu yang membelokkan, tapi aku yang membelokkanmu. Setiap malam sebelum tidur, aku sengaja mandi sampai wangi. Saat perutnya sakit, aku pijatkan perutnya, sambil mengambil keuntungan. Bajunya menghalangi, jadi aku suruh dia melepasnya. Setiap kali dia tertidur, aku menariknya ke dalam pelukanku. Dia terus menggesek-gesek, dan aku akhirnya tidak bisa menahan diri. Aku pakai handuk dingin berkali-kali. Tapi begitu melihatnya, darahku tetap mendidih. Semalaman aku tidak tidur. Keesokan paginya, aku langsung memanggil adik perempuanku untuk les. Guji bilang dia juga mau datang. Aku tidak ingin dia bertemu Jiang Yihuan. Lagi pula aku masih menjalankan rencanaku untuk membelokkan pria lurus. Aku bilang perpustakaan penuh, tapi dia tetap datang. Segitu sukanya pada Jiang Yihuan, malam itu dia memberikan ciuman yang terlewat di pagi hari. Aku merasakan manisnya. Aku ingin ciuman setiap malam. Dia setuju. Malam itu dia menatapku lama sekali. Tatapannya panas, sulit untuk tidak menyadarinya. Keesokan harinya aku melihat pertanyaan yang dia posting di Zihu.
Jawaban pertama netizen sangat cocok dengan hatiku, karena aku juga berpikir begitu. Aku like jawabannya. Nanti kalau menikah, suruh netizen duduk di meja utama. Nyamuk malam itu sangat mengganggu, Guji digigit banyak kali. Aku tepuk sampai mati. Yang tidak diketahui Guji, ada satu bekas merah di tubuhnya. Itu buatanku. Anggap saja sebagai imbalan karena dia sudah menatapku selama ini. Hatiku sangat senang. Dengan uang yang kukumpulkan akhir-akhir ini, aku membelikannya headphone yang sudah lama dia inginkan. Headphone itu tidak sia-sia, cuman hari ini bertambah 2 kali lipat. Aku sedikit menyesal, seharusnya aku tidak hanya membeli satu. Perut Guji mulai sakit lagi. Mulai besok aku harus bangun lebih pagi untuk membelikan sarapan. Aku pijat perutnya, sengaja nakal. Melihat reaksinya, aku tahu rencanaku sepertinya berhasil. Tapi dia sepertinya tidak berani menghadapi perasaan ini. Tidak apa-apa. Waktu SMA dulu aku juga butuh waktu untuk sadar. Aku bisa menunggu. Saat mendengar dia berkata, demi membelokkan dia sendiri agar bisa mendekati Jiang Yihuan. Hatiku sebenarnya sedih. Si bodoh ini, jika aku tidak mendorongnya, aku benar-benar tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi. Malam itu dia tidak naik ke tempat tidur. Aku sengaja tidak mengajaknya bicara, biarkan dia berpikir baik-baik. Keesokan harinya aku sengaja muncul di depannya bersama Jiang Yihuan. Dia pergi makan, aku juga pergi. Dia ke perpustakaan, aku ikut. Aku sudah menemaninya selama ini, dia sudah terbiasa. Mengubah kebiasaan itu sulit. Hari ini adik perempuanku mendapat seorang calon suami. Aku tahu kabar ini, dan Guji akan segera mengetahuinya. Saat itu dia akan mengerti. Pagi ini ada yang menyatakan cinta padaku. Aku bilang padanya, aku suka laki-laki, suka pada Guji. Laki-laki itu tidak bicara dengan Guji. Aku juga tidak terbiasa. Setiap hari hanya menatap kosong ke chat WhatsApp dengannya. Berharap dia mau mengirimiku pesan. Di seberang, tulisan, sedang mengetik, muncul lama sekali. Aku akhirnya tidak tahan dan bertanya padanya. Dia bilang sendirian di kos, takut. Aku lari pulang. Dia bilang ingin tidur denganku. Sial, aku tahu betapa jantannya aku. Entah netizen mana lagi yang memberinya tips, benar-benar menggoda. Tapi masih agak awal, aku belum menjelaskan hubunganku dengan Jiang Yihuan. Dia tampak sedikit marah. Apa karena aku tidak tidur dengannya? Pintu kamar mandi tidak terkunci. Tapi aku tetap mengetuk. Aku melihat dia sedikit kesakitan. Guji pasti tidak tahu betapa menggoda kata, pergi, darinya. Jadi untuk membantunya, aku buka pintu. Cerita selesai.